Selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang teorema Pythagoras bagian yang ketiga. Ya, di dalam bagian yang ketiga ini kita akan menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus. Ya, mari kita lihat bersama-sama video berikut ini. Ya, segitiga siku-siku dengan sudut khusus yang dimaksud adalah yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Ya, segitiga siku-siku sama kaki ini memiliki sudut 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Ya, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ya, perhatikan di sini ada 45 derajat, ini 45 derajat, dan di sini siku-sikunya 90 derajat. Ya, itu segitiga siku-siku dengan sudut khusus yang pertama. Dan yang kedua yaitu segitiga dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Ya, kalau kita melihat gambarnya seperti ini, di segitiga siku-siku, ini siku-sikunya di sini 90 derajat, kemudian 60 derajat di sini, dan 30 derajat di sebelah bagian bawah. Ya, itu dua segitiga siku-siku dengan sudut khusus yang akan kita bahas dalam video kali ini. Ya, mari kita langsung saja membahas satu per satu ya. Oke, yang pertama segitiga siku-siku sama kaki. Ya, segitiga siku-siku sama kaki tadi kita sudah bahas di awal bahwa sudutnya adalah 90 derajat, 45 derajat ya, 90 derajat, 45 derajat, dan satunya 45 derajat. Ya, yang terpenting di sini adalah, ini ada angka 1, 1, dan angka 2. Ini adalah perbandingan dari panjang sisi-sisi segitiga tersebut. Ya, nah kita perhatikan ini. Ya, perbandingan dari AB banding AC banding BC ya. AB banding AC banding BC itu adalah 1 banding 1 dibanding akar 2. Ya, perhatikan yang memiliki perbandingan 1 itu adalah bagian dari sisi siku-sikunya, sedangkan akar 2 itu adalah bagian dari sisi miringnya ya. Jadi perbandingannya 1 banding 1 dibanding dengan akar 2. Nah, bagaimana kita akan menggunakan perbandingan ini? Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Ya, perhatikan segitiga berikut ya. Nah, perhatikan ini ada gambar segitiga siku-siku sama kaki. Ini ada tanda samanya ini ya. Ya, oke. Dan panjang sisi AB itu 8 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang AC dan BC. Ya, tentukan panjang AC dan BC. Ya, yang pertama kita harus ingat adalah perbandingan dari sisi-sisinya ya. Perbandingan dari sisi-sisinya kita ulangi lagi di sini. Tadi di sini ya 1 ya, kemudian sini juga 1, sisi miringnya itu adalah akar. Nah, ini kita tidak boleh lupa dalam persiapan nanti kita menggunakan perbandingan ini ya. Mari kita lihat untuk yang pertama kita mau mencari panjang AC nya dulu ya. Kita mau mencari panjang AC, kita lihat. Oke. Nah, karena kita mau mencari AC, kita buat dulu perbandingan AC per AB. Nah, kenapa per AB? Karena sisi yang diketahui panjangnya adalah sisi AB. Ya, jadi AB ini adalah sisi yang diketahui panjangnya. Ya, ini sudah diketahui panjangnya, jadi kita pakai di situ. Ya, jadi AC per AB, AC itu yang ditanyakan. Jadi ini yang ditanyakan per yang diketahui. Nah, sekarang kita masukkan perbandingannya. Ya, ini sama dengan AC itu perbandingannya 1, ini perbandingan AC itu 1, kemudian AB juga 1 ya. Sehingga kita peroleh AC per AB itu 1 banding 1 ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Saya hapus dulu ini biar tidak terlalu banyak coretan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya, AB kita sudah tahu panjangnya yaitu 8 cm ya. Sehingga sekarang kita punya AC per 8 cm ya. AB-nya ini 8, sehingga AC per 8 cm sama dengan 1 per 1 ya.
Langkah berikutnya adalah, nah di sini langsung ketemu AC-nya sama dengan 8. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang, AC-nya kalikan dengan 1 yang ini, 8-nya kali 1 yang atas. Sehingga kalau kita tuliskan sebenarnya menjadi seperti ini dulu. Ya, AC dikali 1 ya, sama dengan 1 dikalikan 8. Ya, nah AC kali 1 itu adalah AC itu sendiri. Ya, sedangkan 1 kali 8 itu adalah 8 ya. Sehingga kita peroleh panjang AC-nya adalah 8 cm. Ya, jadi panjang AC adalah 8 cm. Ya, itu contoh soal yang pertama untuk bagian mencari AC. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana mencari panjang BC ya. Mencari panjang BC ya. Nah, kita buat dulu perbandingannya ya. BC per AB, ingat cara membuatnya. Yang atas itu yang ditanya ya. Yang atas itu adalah yang ditanya, yang ditanyakan. Kemudian yang bawah itu adalah bagian yang diketahui ya. Ini yang ditanya per yang diketahui ya. Per yang diketahui ya. Seperti itu cara membuatnya. Ya, jadi karena yang ditanyakan BC berarti kita buat BC per. Nah, per AB. Kenapa AB? Karena yang diketahui adalah panjang AB. Ya, sehingga BC per AB sama dengan, ingat BC itu sisi miring, tadi perbandingannya di sini adalah akar 2. Berarti akar 2 per 1 ya. BC per AB sama dengan akar 2 per 1. Ya, sehingga kalau kita lanjutkan, karena AB-nya sudah tahu 8 cm, berarti jadi BC per 8 cm sama dengan akar 2 dibagi 1. Ya, selanjutnya adalah, nah kita peroleh ini BC-nya 8 akar 2. Nah, caranya gimana? Seperti yang tadi, kita kalikan silang. BC-nya kalikan 1 di sini ya. Berarti kalau kita tulis di atas ini, BC kali 1 ya, sama dengan 8 kalikan dengan akar 2 ya. Nah, BC kali 1 itu kita peroleh BC ya. Sedangkan 8 kali akar 2 kita tulis 8 akar 2 ya. Jadi panjang BC-nya adalah 8 akar 2 ya. Oke, itu contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang kedua masih dengan segitiga siku-siku sama kaki ya. Perhatikan di sini ada segitiga siku-siku PQR dengan sisi siku-sikunya adalah PQ dan PR. Panjang PQ sama dengan panjang PR. Ini ada tandanya ya. Nah, ini ada tandanya. Berarti dia siku-siku sama kaki. Sudutnya tidak perlu ditulis karena sudah ada tandanya. Ya. Pertanyaannya, tentukan panjang PQ dan panjang PR. Ya, kita ingat dulu perbandingannya. Ya, tadi PQ di sini perbandingannya 1. Ya, ini juga 1, PR-nya 1. Kemudian QR sisi miringnya adalah akar 2. Nah, nih. Nah, oke. Sekarang kita lihat bersama pembahasan mencari PQ dan PR. Ya, kita tentukan panjang PQ dulu. Ya, karena yang ditanyakan PQ berarti kita buat perbandingan PQ per ya. Ingat, yang ditanya per yang diketahui. Berarti PQ yang ditanya PQ per yang diketahui QR. Berarti kita buat PQ per QR. Ya, sama dengan, nah ini 1 per akar 2, ini dari perbandingannya. PQ ini kan perbandingannya 1 ya. Ini kemudian QR ini perbandingannya akar 2 ya. Jadi PQ per QR sama dengan 1 per akar 2. Selanjutnya kita masukkan angka yang diketahui, yaitu QR-nya 10 akar 2, sehingga kita peroleh PQ per 10 akar 2 sama dengan 1 per akar 2 ya. Selanjutnya, nah kita kali silang ya. Ini untuk mendapatkan ini kita kali silang ya. Sebelumnya bentuknya seperti ini, PQ dikalikan akar 2 ya. PQ kali akar 2 itu sama dengan 1 dikalikan 10 akar 2 ya, seperti ini awalnya ya. Jadi PQ kalikan akar 2, 10 akar 2 nya kalikan 1, sehingga kita peroleh P
PQ kali akar 2 ya, PQ kali akar 2 ini sama dengan 1 kali 10 akar 2 ya, 10 akar 2 itu sendiri ya, seperti ini, sehingga kita peroleh PQ nya menjadi ya, PQ menjadi nah 10 akar 2 dibagi dengan akar 2. Nah seperti ini. Nah bagaimana cara menghitung ini ya, akar 2 nya tinggal dicoret saja ya, berarti tinggal PQ nya sama dengan 10 cm ya, jadi panjang PQ adalah 10 cm. Nah sekarang bagaimana mencari panjang PR? Ingat bahwa PR karena ini siku-siku sama kaki, panjang PR itu sama dengan panjang PQ ya. Ya, panjang PR sama dengan PQ, berarti panjangnya 10 cm. Ya, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Ya, langsung saja karena PR sama dengan PQ, berarti panjang PR-nya adalah 10 cm. Ya, oke, demikian untuk contoh soal yang kedua untuk segitiga yang pertama, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Ya, oke, mari kita lanjutkan untuk segitiga yang khusus yang kedua, segitiga siku-siku dengan sudut khusus yang kedua, yaitu sudut 90, 60 derajat dan 30 derajat. Mari kita lihat bersama. Ya, di sini yang terpenting seperti tadi adalah perbandingannya, perbandingan ini. Di sini ada 1, kemudian akar 3 sama 2. Ya. Oke, ada 1 akar 3 sama 2. Nah, kalau kita tuliskan perbandingannya adalah ya AB banding AC, ya AB banding AC banding BC itu adalah akar 3 banding 1 banding 2. Nah, bagaimana cara menghafal ini? Jangan dihafal ABC-nya, ya AB, AC, BC-nya. Ya, karena nanti segitiga itu bisa berubah-ubah namanya, bisa pakai PQR, bisa KLM dan seterusnya. Nah, cara mengingatnya adalah perhatikan. 1 itu berada di depan sudut 30 derajat ini. Kalau 30 derajatnya berada di sini, berarti depannya ini pasti 1 ya. Nah, kemudian 60 derajatnya di sini berarti depannya ini adalah akar 3. Nah, sisi miringnya itu selalu 2 ya. 2 itu adalah bagian dari sisi miring. Ya, itu cara menghafalnya. Jadi dilihat posisi sudutnya. 30 derajat depannya itu adalah perbandingannya 1, 60 derajat perbandingannya depannya adalah akar 3, dan sisi miringnya adalah 2. Nah, itu cara mengingat-ingatnya ya. Oke, mari kita lihat contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, perhatikan segitiga berikut. Nah, ada segitiga ABC, panjang BC nya 8 cm. Pertanyaannya, oh ya, ini sudut 30 derajatnya di bagian atas. Ya, sudut 30 derajat tidak selalu berada di bagian bawah. Tergantung gambarnya, bisa ditaruh di mana-mana ya, bisa di atas, bisa di bawah. Ya, pertanyaannya adalah tentukan panjang AC dan panjang AB ya. Tentukan panjang AC dan AB. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ingat dulu. Ya, kalau ini 30 derajat ya, di depannya itu pasti perbandingannya tadi adalah 1. Nah, di dalam sudut khusus 90, 60 dan 30, antara 30 dan 60 itu pasti hanya 1 saja yang dituliskan. Jadi kalau di sini 30, di sini tidak diberitahu, pasti di sini sudutnya 60 derajat ya. Nah, dan biasanya memang dalam soal tidak dituliskan. Jadi cukup 1 saja yang dituliskan. Nah, kalau 60 di sini berarti di depannya itu perbandingannya adalah akar 3 ya. Perbandingannya akar 3, sisi miringnya perbandingannya 2. Nah, jadi AB nya 1, AC nya akar 3, BC nya 2. Nah, mari kita lihat cara menentukan panjang AC ya. Oke, caranya masih sama, yang ditanya per yang diketahui ya. Karena yang ditanya AC, yang diketahui BC, berarti kita membuatnya menjadi AC per BC ya. AC per BC ini yang ditanya. Nah, ini yang ditanyakan. Kemudian yang diketahui BC, sudah tahu panjangnya 8 cm ya, ini. Oke. Nah, sekarang sama dengan, nah perhatikan perbandingannya tadi. AC itu akar 3, BC itu 2 kan, AC akar 3, BC 2, sehingga AC per BC sama dengan akar 3 per 2
2. Jadi itu adalah perbandingan dari sisi-sisinya. Oke, berikutnya kita masukkan angkanya ya. Ya, AC per 8 cm karena BC-nya 8 cm sama dengan akar 3/2. Ya, selanjutnya kita kalikan silang. Nah, sebelum mendapatkan ini kita kalikan silang seperti tadi. Ini AC-nya kalikan 2. Berarti kalau saya tulis jadi AC kali 2 ya, AC kali 2. Ini saya tulis di atas ini sama dengan ini kalikan silang 8-nya dikalikan dengan akar 3. Berarti 8 kalikan akar 3. Nah, seperti itu. Ya, AC kali 2 ya. AC kali 2 kita selagi. AC kali 2 sama dengan 8 kali akar 3 ya. 8 kali akar 3 boleh juga ditulis 8 akar 3. Nah, langsung ini saya suruh maaf karena ini sama ya. Berarti kita peroleh AC-nya sama dengan ini ya, kita dapatkan AC-nya sama dengan 8 kali akar 3 dibagi dengan 2 ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? 2-nya dicoret dengan 8 ya, dibagi 2 1, yang 8-nya bagi 2 ini 4. Berarti AC-nya sama dengan 4 akar 3 ya, seperti itu. Jadi ini tinggal dicoret saja ini. Nah, dicoret itu kan dibagi dengan bilangnya sama. Kalau ini yang bawah tak bagi 2 itu habis, tinggal 1. 8 bagi 2 4, berarti tinggal 4 kali akar 3 jadinya 4 akar 3 ya. Jadi panjang AC adalah 4 akar 3 ya. Oke, demikian cara mencari AC. Berikutnya kita lanjutkan bagaimana mencari AB ya. Mencari panjang AB ya, ingat yang ditanya per yang diketahui ya. Ini yang diketahui AB per BC, karena yang diketahui BC sama dengan 1/2 ya. 1/2 AB itu 1/2, AB ini 1 ya, BC itu perbandingan 2 ya. Sehingga kita masukkan angkanya menjadi AB per 8 sama dengan 1/2 ya. Sehingga kita peroleh kali silang tadi AB kali 2 ya, sebenarnya kita tulis AB kali 2 nah, AB kali 2 sama dengan 8 kali 1 ya. Ya, seperti itu. Sehingga AB nya kita peroleh 8 kali 1 dibagi dengan 2 ya. Oke, 8 kali 1 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nanti ini kita boleh 4 kali 1 4 ya. Jadi panjang AB maaf ini bukan BC harusnya ya. Ya, panjang AB ini harusnya ya. Ini harusnya bukan BC tapi panjang AB, maaf saya salah tulis di sini ya. Jadi panjang AB nya adalah 4 cm ya. Panjang AB nya 4 cm ya. Oke, demikian untuk contoh soal yang pertama untuk sudut khusus yang kedua. Berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan di sini ada segitiga PQR ya, segitiga PQR ya. Oke, kita lihat sudutnya ya. Di sini ada sudut 60 derajat di sini ya, sudut 60 derajat ini. Nah, di sini kalau ini 60 derajat berarti yang satunya 30 derajat itu ada di sini. Nah, segitiga PQR diketahui panjang PQ-nya 12 panjang PR-nya 12 cm ya. Panjang PR-nya 12 cm. Pertanyaannya di sini adalah tentukan panjang PQ dan panjang QR. Ya, yang perlu kita ingat lagi adalah perbandingannya. Di depan 30 derajat itu adalah 1. Nah, kemudian di depan 60 derajat itu adalah akar 3. Nah, ini akar 3. Nah, kemudian sisi miringnya itu adalah 2. Ya, oke, itu tidak boleh dilupakan perbandingannya 1 akar 3 sama 2. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, mencari PQ. Ingat yang ditanya per yang diketahui. Berarti PQ per PR, karena yang diketahui PR, yang ditanya PQ. Sama dengan PQ perbandingannya 1, PR perbandingannya akar 3.
Ya, jadi PQ per PR 1 per akar 3. Ya, selanjutnya kita masukkan angkanya. Berarti PQ per 12 sama dengan 1 per akar 3. Ya, oke, sehingga kita peroleh, ya ini sebelumnya kita kalikan dulu. Kalikan silang dulu, PQ dikalikan akar 3, 1 tulis di sini ya. PQ dikalikan dengan akar 3 sama dengan 12-nya dikalikan dengan 1, ini perkalian silang ya, 12 kali 1, ya kita peroleh PQ-nya sama dengan ya 12 dikalikan 1 dibagi dengan akar 3 ya, seperti ini, sehingga 12 kali 1 ini 12, jadi 12 per akar 3, hasilnya 4 akar 3. Nah, bagaimana cara memperoleh 4 akar 3 ini? Ini adalah namanya merasionalkan penyebut. Nah, perhatikan saya tulis di bagian atas di sini ya, 12 dibagi dengan akar 3. Cara memperolehnya adalah ya, kalikan dengan, perhatikan penyebutnya akar 3, kalikan saja dengan akar 3 per akar 3. Nah, seperti ini. Jadi penyebutnya akar 3 ya kali akar 3 per akar 3, seperti itu. Kalau penyebutnya misalkan akar 2 ya sini akar 2 per akar 2, itu namanya merasionalkan penyebut. Ya, 12 kali akar 3 kita tulis 12 akar 3. Ya, sekarang akar 3 kali akar 3 ya, akar 3 kali akar 3 itu bisa kita tulis jadi akar 9 ya. Nah, karena 3 kali 3 itu 9, berarti akar 9 atau akar 9 itu sendiri adalah nilainya sama dengan 3 ya. Berarti 12 per akar 3. Nah, 12 bagi 3 ini kita coret, 12 bagi 3 itu adalah 4, jadi hasilnya 4 akar 3. Ya, seperti itu cara merasionalkan penyebut. Jadi 12 per akar 3 memperolehnya seperti ini ya, didapatkan 4, ini adalah 4 akar 3 ya. Jadi panjang PQ adalah 4 akar 3. Oke, demikian itu untuk mencari PQ. Kemudian kita mencari panjang QR ya, panjang QR, maaf ini salah di sini, di sini harusnya adalah QR ya, kita panjang QR. Nah, panjang QR ya, ingat ini yang ditanya di yang QR per PR ya, QR per PR, QR itu 2 ya, perbandingannya 2, PR itu perbandingannya akar 3, jadi QR per PR sama dengan 2 per akar 3. Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya, QR per 12 sama dengan 2 per akar 3 ya, selanjutnya sama, ini dikalikan silang ya, QR itu dikalikan dengan akar 3, QR kali akar 3 silang namanya sama dengan 12-nya dikalikan 2 ya, 12-nya kali 2. Nah, seperti ini, sehingga kita peroleh R-nya itu sama dengan 12 kali 2 ya, bagi dengan akar 3 ya, seperti itu ya. Nah, 12 kali 2 itu menghasilkan 24, berarti 24 per akar 3. Nah, bagaimana cara memperoleh 8 akar 3 ini? Sama dengan yang tadi. Kalau tadi 12 per akar 3 ya, 24 per akar 3 ya. Oke, saya pindah ke atas ya ini ya, ini saya pindah ke atas sana. Oke, 24 per akar 3 kita gunakan penyebutnya, caranya sama, yaitu dikalikan dengan akar 3 per akar 3 akar 3. Seperti tadi 24 kali akar 3 kita tulis di 24 akar 3 ya, akar 3 dikalikan akar 3 bagian bawah ya, ingat atas kali atas tinggal dikalikan, bawah juga kali bawah, akar 3 kali akar 3 tadi sudah kita hitung, hasilnya ini 3, berarti 24 akar 3 per 3. Nah, kita coret ini kita coret ya, jadi 24 dibagi 3 itu menghasilkan 8, jadi 8 akar 3 ya. Oke, demikian itu untuk mencari QR. Jadi panjang QR nya adalah 8 akar 3 ya. Oke, itu contoh soal yang kedua.
ya untuk segitiga sudut khusus bagian yang kedua. Ya, jadi ada dua segitiga yang kita pelajari dalam video kali ini, yaitu segitiga siku-siku sama kaki, ya sudutnya 90, 45, 45, dan yang kedua segitiga sudut khusus yaitu 90, 60, dan 30. Ya, ingat hal yang terpenting di sini adalah kalian mengingat dari perbandingan panjang sisi dari masing-masing segitiga tersebut. Ya, oke, demikian pembahasan materi untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut. Ya, oke friends, seperti biasa di akhir video saya selalu memberikan latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam materi ini. Kalian bisa lebih jelas dengan latihan soal. Ya, jika nanti dalam latihan soal kalian menemui kesulitan, silahkan kalian bisa tulis kesulitan kalian di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya, oke, ini soal yang pertama. Kemudian ini soal yang kedua. Ya, masih segitiga siku-siku sama kaki itu. Ya, soal 1 dan 2. Berikutnya ini soal nomor 3. Yang ini nomor 4. Ya, oke. Kemudian ini soal yang nomor 5. Ya, nomor 5 dan terakhir soal nomor 6. Ya, jadi ada 6 soal di sini yang saya berikan. Oke, silahkan kalian gunakan untuk berlatih. Ya. Ya, oke, friend, demikian pembahasan materi kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia menyaksikan video-video pembelajaran matematika. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan ciao.